Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai siswaf dan akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Fawaid As'ad MAK. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alvina Nurrohmeliana, dengan akhiran NIM 064, Erviana Indah Permatasari dengan akhiran NIM 050, Asti Asriani dengan akhiran NIM 079, dan yang terakhir ada Alfalis Januarti Arwakon dengan akhiran NIM 221. Siswaf merupakan zakat, infak, sodako, dan wakaf, merupakan sebuah instrumen distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Keempat instrumen tersebut hanya zakat yang hukumnya diwajibkan bagi setiap muslim, namun ketiga lainnya menjadi sarana terhadap sesama muslim. Penjelasan pertama mengenai zakat, di mana zakat tidak hanya menjadi kewajiban individu muslim, tetapi juga tanggung jawab entitas karena subjek zakat adalah harta. Selain itu, termasuk jenis harta mal adalah zakat perniagaan yang identik dengan identitas. Demikian juga harta yang wajib dizakati ada dalam aset identitas. Jenis zakat harta salah satunya yaitu emas, perak, uang, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan lain sebagainya. Peran zakat yakni mendorong entitas untuk menjaga, menyelaraskan, serta menjaga entitas melaksanakan prinsip, praktik, dan etika bisnis berdasarkan syariah. Selanjutnya infak, di mana infak memiliki arti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam, atau mengeluarkan harta yang pokok yang mencakup dengan zakat dan non-zakat. Dalam kata lain, infak memiliki arti menggunakan atau membelanjakan harta benda untuk berbagai kebaikan, seperti misalnya pergi haji, umroh, menafkahi keluarga, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang yang menghambur-hamburkan atau menyia-nyiakan harta bendanya tidak bisa disebut munfik atau orang yang berinfak. Yang ketiga ada sodako, di mana sodako memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sodako adalah harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada dasarnya sodako itu digunakan untuk sesuatu yang disunahkan, sedangkan zakat untuk sesuatu yang diwajibkan. Dari penjelasan di atas, setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa infak itu lebih umum karena mencakup juga sodakoh dan zakat. Sedangkan sodako adalah apa yang diberikan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tercakup di dalamnya adalah zakat. Bedanya, zakat itu merupakan sodako wajib yang diambil dari harta yang tertentu seperti misalnya emas, perak, harta simpanan, dan binatang ternak. Di samping itu, zakat diberikan kepada kalangan tertentu juga yang jumlahnya 8, atau al-asnaf, athamaniyah, dan pada waktu tertentu juga. Di sisi lain, sodako itu ada dua. Pertama adalah sodako wajib yang disebut dengan zakat. Yang kedua adalah sodako tatawu atau sodako sunnah. Sodako tatawu tidak harus diberikan ke 8 golongan yang wajib menerima zakat. Namun, kata sodako kemudian lebih digunakan untuk sodako tatawu untuk membedakan dengan istilah zakat. Hal ini yang juga membedakan sodako tatawu adalah sodako tatawu lebih utama diberikan secara diam-diam, sedangkan zakat lebih utama diberikan secara terbuka agar bisa menjadi taulan bagi yang lainnya. Yang terakhir ada wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab, wakaf yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Jadi wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakaf dalam rangka memperjuangkan manfaatnya untuk kebijakan. Dalam makna lain, wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekalnya zat harta itu sendiri dan mentasarufkan kemanfaatannya di dalam kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensi dari hal ini adalah zat harta benda yang diwakafkan tidak boleh ditasarufkan, sebab yang ditasarufkan adalah manfaatnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh penulis kitab Al-Kifayah Al-Ahyar sebagai berikut.
Definisi wakaf menurut syara adalah menahan harta benda yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya beserta kekalnya zat harta benda itu sendiri. Dilarang untuk mentasarufkan zatnya, sedangkan mentasarufkan kemanfaatannya itu dalam hal kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi ziswaf dalam sehari-hari. Fungsi ziswaf dalam sehari-hari bertujuan agar terpelihara kemaslahatan bersama, menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup pada seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada sekat antara yang kaya dan yang miskin. Peran ziswaf dalam pengentasan kemiskinan. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang kaya dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka zakat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Lembaga amil ziswaf pada penyaluran di sektor pendidikan. Zakat dapat disalurkan dalam bentuk beasiswa, pendanaan program, ataupun operasional sekolah yang dapat menyentuh secara langsung. Infak bisa mendukung pendanaan operasional sekolah, upah karyawan, pemelihara aset, hingga pendanaan fasilitas. Sedekah dalam penyaluran ini bisa lebih luas dan tidak berfokus pada kaum duafa sehingga dapat diberikan dalam bentuk beasiswa berprestasi dan mengadakan fasilitas. Yang terakhir ada zakat. Ada wakaf. Wakaf disalurkan dalam bentuk pengadaan bahan bangunan ataupun berbagai macam aset wakaf yang bersifat kekal dan bisa diambil manfaat hasilnya bisa digunakan untuk mengembangkan pendidikan. Zakat dan akuntansi syariah. Peran zakat mendorong entitas untuk menjaga, menyelaraskan, serta menjaga entitas melaksanakan prinsip, praktik, dan etika bisnis berdasarkan syariah. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban individu muslim, tetapi juga tanggung jawab entitas, karena subjek zakat adalah harta. Selain itu, termasuk jenis zakat harta atau mal adalah zakat perniagaan yang identik dengan entitas. Jenis zakat harta menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah emas, perak, dan logam mulia, uang ataupun surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan maupun perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, dan jasa. Aturan akuntansi yang mengatur tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ada banyak pilihan tentang standar dalam akuntansi syariah, akan tetapi yang bersangkutan dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah ialah PSAK 109. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan sedekah. Pengurungan, penyajian, dan perungkapan PSAK 109. 1. Akuntansi untuk zakat. Pengakuan, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima musakib diakui sebagai penambahan dana zakat. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil. Sedangkan pengukuran, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, kerugian, dan pengurangan dana amil. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat. Dan pengungkapan, metode yang digunakan untuk menentukan perhitungan zakat, bertanggung jawab perusahaan terkait pembayaran zakat. Komponen utama dari zakat, beban zakat saat ini pembayaran zakat, utang zakat, dan tiap penyesuaian yang diakui periode zakat untuk zakat tahun lalu. Akuntansi untuk infak atau sedekah. Pengakuannya, penerimaan infak atau sedekah diakui sebagai dana infak. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil. Sedangkan pengukuran, aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola
dinilai sebesar nilai wajar saat penerimanya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. Penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurangan dana infak maupun kerugian dan pengurangan dana amil. Penyajian di dalam akuntansi. Amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.